Shalom Bapak Ibu saya sekalian, selamat datang di ibadah perayaan Minggu Paskah Gereja Yesus Gembala. Kita merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dan mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah perayaan Paskah ini. Bapak terima kasih untuk kesempatan kali ini kami masih boleh merayakan kebangkitan-Mu. Biarlah kami bangkit juga di dalam setiap kehidupan kami. Engkau berkati setiap umat-Mu yang sudah siap untuk mengikuti ibadah perayaan Paskah. Berkati semuanya Tuhan, pelayan-pelayan yang ambil bagian. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan biarlah ibadah perayaan Paskah ini menjadi ibadah kebangkitan bagi kami. Kami yang terpuruk mengalami satu pemulihan kembali. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mengikuti ibadah perayaan Paskah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kekuasaan dan kedahsyatan padamu Tuhanku, bahkan sesungguhnya bulan dan bintang tak terang cahayanya bagimu. Kau Raja di tempat maha tinggi, penyelenggara damai di bumi. Sorak hosana, terpujilah Raja segala raja. Engkau
berkuasa. Genap kasih-Mu Bapa. Salib mulia menebus dunia. Tanda kasih-Mu Bapa. Bangkit penuh kuasa, dalam anugerah-Ku menyembah Raja segala raja. Kau bangkit penuh kemuliaan, surga dan bumi pun bersorak puji nama-Mu Tuhan. Kristus bangkit, maut tak berkuasa. Genap kasih-Mu Bapa. Salib mulia menebus dunia. Tanda kasih-Mu Bapa. Penuh kuasa, dalam anugerah-Ku menyembah Raja segala raja. Kau bangkit penuh kemuliaan, surga dan bumi pun bersorak puji nama-Mu Tuhan. Raja segala raja. Kau bangkit penuh kemuliaan, surga dan bumi pun bersorak puji nama-Mu Tuhan. Turun dari surga, pemberi hidup dunia. Barang siapa percaya padamu mendapat hidup selamanya. Ku percaya yang datang padaku, kebenaran surga. Ku percaya yang datang padaku,
Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam firman Tuhan ini boleh jadi kekuatan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih, biarlah setiap apa yang hamba-Mu sudah siapkan, Engkau urapi, Engkau berkati. Hamba-Mu yang terbatas ini biarlah Engkau kasihi terlebih dahulu dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Berkati semua perkataan hamba-Mu, urapi menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan. Berkati juga setiap kami yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, dengan hati seperti tanah yang subur, sehingga saat benih firman-Mu jatuh dalam tanah hati kami, akan bertumbuh berkali-kali lipat di dalam setiap perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, di momen Paskah ini, Minggu Paskah ini adalah momen yang menarik, di mana kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saat Yesus bangkit, Dia membawa satu pengharapan yang baru. Saya ingin membawakan satu tema, yaitu bangkit bagai pahlawan. Tahukah Bapak Ibu Saudara, ada seorang yang dekat sekali dengan Yesus, yaitu Petrus. Rasul yang pada waktu Yesus di Taman Getsemani akan ditangkap, dia satu-satunya orang yang nampak seperti pahlawan. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, saat dia menghadapi masa penyalipan Yesus, saat orang bertanya, kenalkah kau akan Dia? Petrus menolak mengenali Yesus 3 kali. Dan disinilah Bapak Ibu Saudara, seorang pahlawan pun bisa jatuh. Dan seorang pahlawan yang jatuh harus bangkit. Demikian juga kehidupan kita. Saat kehidupan kita ini jatuh, saat kehidupan kita ini terpuruk, jangan takut. Pengharapan di dalam kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus membawa kita bangkit bagi pahlawan-pahlawan iman. Mari kita baca firman Tuhan untuk mendasari ayat firman pada kesempatan ini, yaitu dalam 1 Petrus pasal 1 ayat ke-3 sampai ke-8. Demikianlah bunyinya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Bapak Ibu Saudara, ini adalah tulisan dari seorang Rasul Petrus setelah dia mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dalam kehidupannya, Rasul Petrus pernah gagal, Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya katakan gagal? Karena dia pada waktu ditanyain oleh orang, apakah engkau mengenal Dia? Petrus menyangkali di depan orang berkali-kali. Dan ada firman berkata, barang siapa menyangkali aku tidak akan mengakuinya di depan Bapa. Kalau saya lihat bagaimana kehidupan Petrus, yang dia nampaknya seorang pahlawan yang membela Yesus, pada waktu akan ditangkap, dia potong telinga dari prajurit yang ingin menangkap Yesus. Tindakan yang bagai pahlawan itu seketika juga berubah menjadi sebuah kegagalan saat Petrus menyangkali Yesus. Dalam kehidupan kita juga seringkali menjadi orang yang gagal dalam segala aspek yang kita jalani. Mungkin kita gagal dalam pekerjaan kita, mungkin kita gagal dalam keluarga kita, mungkin kita gagal dalam pelayanan kita, mungkin kita gagal dalam keluarga kita. Banyak sekali aspek yang kita bisa gagal. Bapak Ibu Saudara, kegagalan janganlah menjadi sesuatu yang membuat kita tidak bisa bangkit. Karena di dalam kegagalan itu ada hal yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Bahwa kita adalah manusia yang terbatas, manusia yang bisa jatuh, manusia yang tidak sempurna. Demikian juga dengan tokoh-tokoh iman di dunia ini. Banyak di antara mereka mengalami kegagalan karena mereka ini adalah manusia.
Dan Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita jangan sampai kegagalan ini membuat kita berhenti untuk bergerak. Karena orang yang gagal bukanlah orang yang ditinggalkan Tuhan. Karena orang yang gagal tidak akan dibuang oleh Tuhan. Karena Petrus gagal, namun kita lihat bagaimana dia bangkit. Saat Yesus bangkit dari kematiannya dan dia menemui para muridnya, Thomas yang tadinya masih ragu, Tuhan berikan tanda di mana tangannya berlubang, lambungnya berlubang. Dia buktikan bahwa Yesus masih tetap sama. Dan disitulah Thomas kembali imannya bangkit. Petrus yang tadinya sudah melarikan diri menjadi seorang nelayan. Dan dia kemudian saat bertemu Yesus dikasih satu pertanyaan yang menarik. Apakah engkau mengasihi aku, Petrus? 3 kali ditanyakan dan akhirnya Petrus menjawab, Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu. Kebangkitan seseorang itu pasti terjadi, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang merasa, aduh hidupku gagal. Aduh apa yang aku bangun semuanya sia-sia. Aduh masa-masa seperti ini susah sekali. Kita nggak sendirian. Karena dikatakan tadi manusia hidup di dalam muka bumi ini. Ada yang namanya berbagai-bagai pencobaan supaya kita dimurnikan. Hal yang kedua adalah kalau kita gagal Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Kristus membawa kepada suatu pengharapan. Paulus menuliskan sesuatu yang indah dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-17. Dikatakan demikian. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Bulan Maret kemarin kita membahas mengenai iman. Bagaimana iman kita ini harus dibangun. Bagaimana kita ini harus percaya bahwa Tuhan itu membebaskan kita dari kutuk dosa. Bagaimana Tuhan mengasihi kita, memelihara kita. Bapak Ibu Saudara, tahukah bahwa di dalam pengharapan itu sisi iman berperan penting. Karena kebangkitan Kristus kita akui dengan iman. Kita nggak lihat yang namanya kebangkitan Kristus. Kita nggak menyaksikan bagaimana Kristus itu bangkit. Bahkan di masa Israel pada waktu Yesus itu mati dan kemudian bangkit, ahli Taurat, orang Farisi dan mahkamah agama yang ada pada saat itu, mereka bersekongkol mengatakan bahwa mayat Yesus itu dicuri. Dan itu disampaikan kepada pemerintahan Romawi dan pemerintahan Romawi itu menggeledah banyak rumah untuk mencari jasad Yesus. Dan kabar itu masih dipercayai oleh orang Yahudi sampai masa sekarang. Bagi kita, iman ini membangkitkan sebuah pengharapan. Pengharapan yang bagaimana? Pengharapan yang menimbulkan satu daya supaya kita ini bergerak, kita ini bangkit. Bukankah pengharapan itu sesuatu yang indah? Ada sebuah cerita yang menarik. Satu kali ada seorang yang buta menunggu transplantasi mata. Dan saat itu dia duduk di sebelah jendela. Dan ada temannya di sebelah jendela yang satu, dia mengatakan, kenapa engkau murung? Aku tidak bisa melihat apa-apa. Dan si teman yang ada di sebelahnya ini yang tidak buta ini mengatakan, tahukah kalau engkau sekarang melihat keluar jendela, engkau akan melihat bagaimana burung-burung berkicau, bagaimana yang namanya indahnya sebuah pohon yang ada di depan. Waktu berganti waktu, musim berganti musim, si temannya ini menceritakan bagaimana yang namanya keadaan itu berubah, makin hari tambah baik, musim gugur menjadi baik, musim semi menjadi baik, bahkan musim di mana tumbuh-tumbuhan itu mulai layu pun bisa diceritakan dengan baik. Dan saat terjadinya transplantasi mata ini, si orang yang tadinya buta, dia bisa melihat. Dan pada waktu dia melihat keluar jendela, dia tidak melihat adanya pemandangan, dia tidak melihat adanya satu pohon yang indah, satu pemandangan yang luas. Dia lihat tembok. Demikian juga di seberang si teman orang yang sudah ditransplantasi mata tadi, dia juga melihat tembok. Pengharapan itu seperti itu Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita nggak bisa melihat dengan mata kita secara jelas. Mungkin kita merasa ada di dalam kegelapan. Tapi saat kita mempercayai ada sesuatu yang baik akan datang, itu akan membuat kita menjadi gembira, membuat kita menjadi bersemangat.
membuat kita bisa bergerak kembali, membuat kita ini punya semangat untuk berjuang kembali. Kalau orang kehilangan pengharapan, maka yang terjadi ada dalam hidupnya, dia akan banyak mengeluh, dia akan banyak protes sama kehidupannya. Dia akan banyak menyalahkan keadaan. Dia tidak bisa menjadi orang yang bisa bergerak untuk melakukan segala sesuatu. Bahkan dia akan melihat bahwa kegelapan itu menaunginya. Dan di dalam kehidupannya yang namanya kegelapan itu tidak akan pernah hilang dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Kristus mempunyai 2 janji. Yang pertama adalah janji bagi kehidupan kita di muka bumi ini. Dikatakan bahwa kita akan dimurnikan dalam pencobaan, dalam ujian, bagaikan emas. Satu kali ada orang yang memurnikan emas. Untuk memurnikan emas, dia memanasi satu tempat itu dengan panas yang tinggi. Sehingga emas itu menjadi leleh. Dan kemudian pengotor-pengotornya pun juga ikut leleh. Dan kemudian dari pengotornya ini dipisahkan. Dalam kehidupan kita pengharapan ini penting sekali untuk menghadapi ujian, untuk menghadapi cobaan yang kita hadapi. Karena ujian cobaan yang kita hadapi tidak akan melebihi kekuatan kita. Kita mengasihi Tuhan bukan karena kita ini butuh aja akan Dia, tetapi Dia memelihara kita di dalam kehidupan jasmani kita. Kita pikir kalau kita percaya Tuhan, semuanya akan baik-baik, bisa terjadi. Tapi pada masa seperti ini, hal yang menguji kita, menjadikan kita emas murni, itu keluar Bapak Ibu Saudara. Banyak orang diuji dengan sebuah kesengsaraan, dia bisa lolos. Ada orang yang diuji dengan sukacita atau berkat, dia gak lolos. Yang namanya ujian itu bisa berbagai macam. Jangan pikir bahwa berkat yang kita terima bukanlah ujian. Jangan kita pikir bahwa kesengsaraan itu bukanlah sebuah berkat. Ada di dalam kesengsaraan kalau kita punya pengharapan. Yang namanya rasa sakit, yang namanya rasa putus asa. Membuat kita sebagai manusia yang akan mengandalkan Tuhan. Hal yang kedua adalah dikatakan bahwa adanya janji setelah kematian. Yaitu kehidupan kekal. Saya senang sekali ada di dalam lingkungan karismatik saat orang menginginkan atau membahas mengenai akhir zaman. Karena dikatakan bahwa kita ini harus bersuka cita, kita ini harus teguh sampai kedatangan Kristus yang kedua. Problemnya adalah demikian, orang karismatik terlalu membesar-besarkan kejadian akan kiamat. Tahukah Bapak Ibu Saudara, kita bisa mengalami kiamat secara pribadi saat kita mati. Yang kedua adalah kita memang menantikan kedatangan Kristus kedua kali di dalam kemuliaan. Kita pengen diangkat di awan-awan, tapi jangan sampai menjadi orang Kristen yang tolol dan bodoh. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita melihat bagaimana Yesus hidup, 30 tahun dia dipersiapkan untuk melayani, 2,5 tahun dia melayani, dan akhir hidupnya, apa yang Yesus tahu? Dia akan mati di kayu salib. Dia akan dihina, dia akan disesah, dia akan diludahi, dia akan dijadikan permainan oleh orang Yahudi. Tapi apakah Yesus mengisi 2,5 tahunnya hanya dengan berdoa, diam, dan menanti datangnya salib? Tidak. Apa yang Yesus lakukan? Yesus melakukan pelayanan. Yesus melakukan yang namanya penyembuhan. Yesus melakukan mujizat. Yesus membangun murid-muridnya. Banyak orang menjalani untuk menyongsong kedatangan Kristus kedua kali. Itu dengan cara, ya karena kedatangan Kristus sudah sebentar lagi, maka aku tinggalkan pekerjaanku, aku berdoa saja, aku berpuasa saja. Yang penting aku bangun imanku. Membangun iman, mempunyai pengharapan akan kedatangan Kristus kedua kali, bukan menjadi orang yang diam. Tetapi justru seperti apa yang Yesus katakan. Engkau adalah garam dan terang dunia. Garam itu memberikan rasa bagi dunia ini. Dan terang itu memberikan cahaya bagi orang di sekitar kita. Kalau kita sebagai orang Kristen menyambut kedatangan Kristus hanya dengan berdiam diri. Dan tidak melihat bagaimana Kristus itu melihat bagaimana akhir hidupnya. Kristus selalu mengawali harinya dengan doa. Dan selalu mengisi harinya untuk menjadi berkat. Kenapa seorang yang demikian tahu bahwa hidupnya akan berakhir di kayu salib,
melakukan tindakan yang sangat-sangat indah. Karena dia punya pengharapan melalui kayu salib akan membawa kemenangan bagi orang berdosa, yaitu kita semua. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita ini di dunia harus menjadikan diri kita bersukacita. Bagaimanakah kita ini mempunyai iman, kita mempunyai pengharapan dan juga sukacita? Adalah dengan kita menjaga iman kita. Kita harus mengerti bagaimana dalam kehidupan kita ini kita membawa terang bagi dunia ini. Bagaimanakah kita bersukacita, Bapak Ibu Saudara? Kita bersukacita cara pertama adalah dengan cara kita ini melandasi hidup kita dalam kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus ini membawa kita untuk kita merasa diri kita disayang, diterima, diberikan satu pengharapan. Tahukah Bapak Ibu Saudara, pada waktu Kristus mati dan kemudian murid-murid itu mulai tercerai-berai. Dan pada saat kebangkitan mereka ini menantikan satu kekuatan baru. Demikianlah juga kita yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat ke-8 dikatakan demikian. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun sekarang kamu tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Inilah Bapak Ibu Saudara yang namanya sukacita yang tidak terkatakan adalah saat kita mengasihi Tuhan. Mengasihi nampaknya sesuatu yang sangat-sangat susah kita lakukan. Ada sebuah cerita begini. Ada orang lagi jalan. Saat jalan, dia melihat ada orang yang membawa koper dan kemudian membawa berkas, dan koper dan berkasnya itu jatuh. Kemudian si orang yang berpapasan tadi menolong, mengambil, dan kemudian ikut merapikan dan dikatakan diberikan berkas yang sudah disusun, ikut merapikan koper ini dan diberikan kepada orang yang mempunyainya. Kemudian orang yang mempunyainya ini koper dan berkas itu berkata, terima kasih. Orang yang menolong, dia merasakan sukacita karena dia merasa hidupnya berguna. Dia merasa hidupnya itu bermanfaat. Dan orang yang ditolong, dia bisa mengucapkan terima kasih karena ada orang yang membantunya. Ada berkat yang diterimanya. Ini yang namanya mengasihi itu mudah sekali. Saat kita melihat orang yang sedang kesusahan, kita melihat orang yang sedang membutuhkan bantuan, sebisa mungkin kita bantu. Cerita ini gak berakhir sampai situ. Dan kemudian orang ini menunggu di sebuah penyeberangan dan ada seorang yang bilang, Pak, tadi saya lihat loh, Bapak nolong orang. Saya senang sekali. Ternyata di masa-masa seperti ini, itu masih ada yang namanya rasa ingin menolong, rasa mengasihi. Kehidupan manusia, relasi manusia, itu dibangun atas dasar saling mengasihi. Mengasihi menimbulkan sukacita. Mengasihi menimbulkan rasa suka, rasa damai, rasa bersyukur. Kalau kita ini di dalam kehidupan kita punya kasih, punya damai, punya sukacita, kita akan bisa menjadi dampak bagi orang lain. Bagaimana bersukacita yang terakhir adalah dengan kita menjaga iman kita. Menjaga iman ini adalah hal yang terakhir bagi kita orang Kristen. Jangan sampai kita melupakan bahwa kebangkitan Kristus membawa kepada pengharapan yang kekal. Kebangkitan Kristus membawa kita kepada gelap, kepada terang. Sehingga terang tidak bisa menguasai kita lagi. Gelap tidak bisa menguasai kita lagi. Dan kita dikuasai oleh terang. Saya melihat begini Bapak Ibu Saudara. Ada satu kali orang ini di penjara. Dan bagaimanakah di dalam penjara itu supaya pengharapan dia hilang. Pengharapannya dia hilang saat jadi kungkung di dalam satu ruangan yang terbatas, tidak diberi cahaya. Dan pada waktu itu tembok semua, dia merasa terkekang, dia gak bisa lihat siang dan malam, dia gak ngerti hari, dia gak ngerti apa yang terjadi. Pengharapannya hilang. Dia mulai, wah lebih baik aku mati, wah lebih baik aku selesai. Demikianlah kehidupan kita di dalam dosa. Saat kita ada di dalam dosa, kita ini ada dalam kegelapan yang mencengkeram kita. Kita nggak bisa melihat kasih, kita nggak bisa melihat kebaikan, kita nggak bisa mengampuni, kita nggak bisa melakukan sesuatu yang baik. Tetapi
Saat Kristus mati bagi kita, yang namanya belenggu dosa tadi yang mengungkung kita tidak bisa melihat apa-apa, dilepaskan. Sehingga kita punya pengharapan. Sebagai penutup saya punya ilustrasi bagaimana orang bisa bersuka cita dan bangkit sebagai pahlawan. Di dalam Perang Dunia Kedua pada waktu Amerika melawan Jepang, ada seorang bernama Desmond Doss. Ini adalah kisah yang nyata. Desmond Doss ini adalah seorang yang masih muda, ayahnya seorang prajurit, ayahnya seorang jenderal. Dan Desmond Doss ini berbeda sekali dengan ayahnya. Ayahnya seorang yang ahli berperang, tapi Desmond Doss ini adalah orang yang memegang nilai Alkitab. Dia mengatakan begini, aku mengasihi orang dan aku tidak akan pernah melukai orang. Dan pada waktu dia mendaftar sebagai prajurit karena dia anak seorang tentara, dia dibully habis-habisan, dia dicaci habis-habisan, dia dihina habis-habisan, baik oleh temannya, baik oleh atasannya. Dia diberi satu tugas dalam pelatihan yang lebih berat daripada orang lain. Pada waktu itu Desmond Doss tetap mengatakan, sebagai prajurit, aku tidak akan pernah membunuh orang, dan aku tidak akan pernah mencelakai orang. Desmond Doss kemudian menjadi petugas paramedis di sebuah batalion tentara. Pada waktu itu dia dikirim di Okinawa. Saat dikirim di Okinawa terjadilah pertempuran yang sangat hebat di Bukit Hacksaw Ridge. Ini adalah bukit yang dikuasai Jepang, bukit yang menjadi titik vital bagaimana Okinawa bisa diperebutkan atau dimenangkan oleh Amerika jika bukit itu direbut. Desmond Doss ini melihat bagaimana teman-temannya menaiki sebuah bukit itu, dan kemudian teman-temannya ini setelah beberapa lama tidak ada satupun yang pulang. Kemudian Desmond Doss ini sudah mengira bersama teman-temannya bahwa yang namanya prajurit Amerika sudah mati semua di atas bukit Hacksaw Ridge. Desmond Doss mengatakan, sudah, aku mau naik ke atas, aku mau lihat apakah teman-temanku yang prajurit ini mati semua atau masih ada yang selamat. Dan kemudian Desmond Doss ini menaiki bukit itu. Dia melihat yang namanya teman-temannya masih ada beberapa yang hidup, masih beberapa yang mempunyai nyawa, tetapi berpura-pura mati karena Amerika sudah kalah di peperangan Hacksaw Ridge itu. Kemudian Desmond Doss ini juga mengambil satu persatu temannya, diturunkan dari bukit, mengambil satu persatu, dia tidak kenal lelah. Dia pun juga satu kali ada yang namanya orang Jepang itu berkeliling untuk membunuhin orang atau ditusuk memastikan mati. Desmond Doss pun juga ada dalam situasi seperti itu. Tetapi akhirnya Desmond Doss ini menyelamatkan banyak sekali orang di dalam peperangan Hacksaw Ridge, orang Amerika. Dan dia menjadi orang yang mendapatkan Medal of Honor. Bapak Ibu Saudara, kisah ini nampaknya relevan sekali bagi kita. Mungkin kita dicap gagal. Mungkin kita dicap gak berguna. Mungkin kita dicap salah tempat. Mungkin kita dicap sebagai orang yang tidak sesuai. Tetapi saat kita memelihara iman kita, menjaga iman kita, memiliki pengharapan bahwa di dalam nilai Kristus ada yang namanya pengharapan, ada yang namanya kasih. Disitulah Bapak Ibu Saudara, kita bisa bersuka cita. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu Saudara, orang bisa bersuka cita saat kita memelihara iman kita, menjaga kasih kita, dan mempunyai pengharapan. Biarlah firman Tuhan pada momen Paskah ini menjadi kekuatan bagi kita untuk bersuka cita. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapak, terima kasih. Biarlah firman ini boleh menjadi dasar kami dalam merayakan Paskah. Biarlah Engkau menguatkan kami, menjaga kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami mempunyai iman, pengharapan, dan kasih. Dan kami dibangkitkan sebagai pahlawan di tengah kegelapan ini. Menjadi berkat di antara orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam doa berkat, kita akan mendengarkan sebuah lagu penutup.
bersambut dirimu. Tuhan membebaskan umatnya, keselamatan dunia. Bersoraklah sukacita sorga. Tuhan membebaskan keselamatan semua. Bersoraklah sukacita selamanya bagi kita. Puji Tuhan, sudah memasuki akhir ibadah. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan dan kita berdoa. Tuhan, ucap syukur, biarlah pada kesempatan kali ini, momen Paskah ini, kami yang ada di dalam kelemahan, kami yang ada di dalam keterbatasan, Tuhan berikan pengharapan yang baru. Tuhan bangkitkan kami, jaga kami, lindungi kami. Yang percaya bahwa kehidupan kami ini ada untuk menjadi berkat. Kami adalah garam dan terang dunia seperti yang Kau katakan. Sehingga hidup kami akan menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan menerima berkat-Mu. Biarlah kami boleh mengangkat tangan di hadapan-Mu. Murid Yesus Gembala, terimalah berkat jasmani, jiwani, dan rohani dalam keluarga-Mu, pekerjaan-Mu, studi-Mu, pelayanan-Mu, dan komunitas-Mu. Diberkatilah Engkau dengan kehidupan kekal. Diberkatilah Engkau dengan hikmat ilahi. Diberkatilah Engkau dengan kekuatan dan pengharapan kekal. Diberkatilah Engkau dengan kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Diberkatilah Engkau selalu dalam damai sejahtera dan sukacita. Diberkatilah Engkau dalam terang kasih dan iman sejati. Dialah Tuhan yang tidak berubah sekarang dan selamanya, yang menghadapkan wajahnya padamu dan menyertai Engkau selama-lamanya untuk memberitakan kabar baik sampai ke ujung dunia. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, terimalah berkat anugerah pemeliharaan kekal dari Allah Bapa, berkat rahmat pemulihan dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan menghiburan kekal dari Allah Roh Kudus di dalam kehidupanmu sampai Maranatha Tuhan Yesus datang 2 kali di dalam kemuliaan. Semua yang percaya katakan haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah sudah selesai
Biarlah kebangkitan Kristus membawa kita mempunyai pengharapan yang kekal di dalam Dia. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.